Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini adik-adik? Pasti dahsyat dan luar biasa ya, karena Tuhan akan selalu memberkati kita. Nah, seperti biasa ya, seperti pada hari Minggu sebelumnya, kita mau masuk ke dalam pengajaran. Kali ini pengajaran dibawakan oleh Kak Denta. Nah, adik-adik semuanya udah pada mandi belum? Pasti udah mandi ya. Kenapa sih kita perlu mandi? Ya iya dong, kita mau dengerin suaranya Tuhan. Artinya kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Salah satunya mandi ya. Sebelum kita masuk ke dalam pengajaran, kita mau berdoa dulu nih. Yuk kita ambil sikap duduk yang tenang, karena kita akan berdoa. Doanya kakak yang pimpin ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami dapat berkumpul Bapa di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan. Biarlah setiap yang mendengar menjadi pelaku firman Tuhan. Terima dan sempurnakan doa kami Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau masuk ke dalam pengajarannya. Buat adik-adik udah dipersiapin ya Alkitab dan alat tulisnya. Kita mau masuk nih ke dalam pengajaran, dan natsnya diambil di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kakak ulangi sekali lagi ya. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Nah, ayatnya singkat ya adik-adik. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik di rumah tolong diikutin ya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, pasti adik-adik di rumah bertanya-tanya ya, Kak, maksud ayat ini apa sih? Apa yang mau Tuhan bagikan untuk kita di rumah? Nah ya adik-adik ya, perlu kakak ingatkan kembali ya, kalau kita ini anak-anak terang. Kenapa kita anak-anak terang? Karena kita adalah anaknya Tuhan. Nah adik-adik, apa ya yang perlu kita lakukan ketika kita adalah anak-anak terang? Tadi di sini dikatakan ya, kekelaman menutupi bangsa-bangsa gitu ya. Mari kita artikan ayat ini dengan sederhana gitu ya. Ketika kita menjadi terang, jadilah contoh di tengah-tengah kita. Yang paling nyata apa sih? Adik-adik kan masih pada sekolah ya. Contoh yang paling mudah adalah ketika adik-adik tidak mencontek. Iya, karena Tuhan suka anak-anak jujur. Ketika kita jujur adik-adik di sekolah, artinya kita sedang melakukan firman. Karena anak-anak terang itu suka loh melakukan firman. Ketika kita melakukan firman, kita memberikan pembuktian bahwa kita adalah anak-anak terang, gitu ya. Oh, gitu ya Kak ya. Contoh yang lain, contoh yang paling mudah di rumah ketika kita mendengarkan nasihat Bapak dan Mama di rumah. Itu adalah contoh yang paling nyata, yang paling gampang dan paling sederhana. Gitu ya adik-adik. Karena ketika kita anak-anak terang, yang kita sukai adalah menjadi pelaku firman adik-adik ya. Ini firmannya Tuhan gitu ya. Makanya kita rajin ya baca firman, biar kita tahu Tuhan mau nyampein apa sama kita. Tuhan mau kita melakukan apa gitu ya. Terus Kak, contoh yang lainnya apa nih Kak? Ya contoh lainnya adalah ketika kita melakukan tanggung jawab kita sebagai anak, sebagai murid, sebagai cucu di rumah, kita paham dengan posisi kita ya. Kak, untuk memaksimalkan untuk menjadi anak-anak terang gimana sih Kak caranya gitu ya? Tahu gak sih adik-adik? Untuk memaksimalkan adalah mari gitu ya, introspeksi diri. Introspeksi diri ini artinya memperbaiki diri kita secara pribadi gitu ya. Dulu ya adik-adik ya, kakak itu orangnya keras kepala banget, susah banget dibilangin. Contohnya misalnya, Denta, kamu kerjain ini ya. Kadang kakak gak ngerjain loh dulu. Sampai Tuhan ingetin gitu, Denta, kamu itu anak terang gitu ya. Kalau kamu anak terang, berubah menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Tuhan mau kakak itu lebih patuh sama orang tua. Akhirnya kakak berubah loh adik-adik. Kakak menjadi lebih patuh. Kenapa kakak berubah? Ya karena kakak anaknya Tuhan gitu ya. Karena Tuhan suka anak-anak yang taat sama orang tua ya, yang tidak melawan sama orang tua. Itu adalah contoh nyata ketika kakak mau menjadi anak terang gitu ya adik-adik ya.
Ya, mungkin adik-adik pada hari ini ada yang melawan, atau ada yang misalnya dia orangnya cenderung tidak mau mendengarkan orang lain, atau misalnya kekurangan apapun yang adik miliki. Yuk kita berubah, yuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi pelaku firman Tuhan, karena itu adalah contoh sederhana yang perlu kita lakukan. Mari adik-adik kita persiapkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Terus Kak, yang selanjutnya selain introspeksi diri apa Kak? Yang selanjutnya adalah menjadi contoh, yang tadi adik-adik kita ulangi lagi. Contoh di tengah-tengah keluarga kita. Misalnya ada teman yang kita dapati mencontek, yuk kita tegur. Tegurnya tapi dengan cara yang baik ya adik-adik, jangan sampai mempermalukan. Kita juga untuk menegur, kita harus lihat caranya adik-adik. Ya, misalnya dia mencontek, kita ingetin, jangan ya mencontek karena Tuhan gak suka sama perbuatan itu, nanti Tuhan sedih loh gitu. Atau misalnya kita lihat orang ada kesusahan, ya ayo kita bantu gitu kan, karena kita lagi meniru karakternya Tuhan gitu ya, meniru karakternya Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus itu terkenal ya adik-adik ya dengan pribadi yang lembut, penolong, ya seperti itulah kita. Nah, kakak ulangi sekali lagi ya. Yang pertama tadi adalah introspeksi diri. Yang kedua adalah menjadi contoh di tengah-tengah teladan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, lingkungan kita. Terus Kak, yang ketiga apa? Yang ketiga adik-adik, pergunakan waktu sebaik mungkin. Nah adik-adik ya, waktu kita hidup di dunia terbatas ya adik-adik. Artinya yuk mari kita lakukan semaksimal yang kita bisa. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena kita adalah anak-anak terang. Tadi ada ya dikatakan di sini ya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Artinya sebagai anak terang, mari kita maksimalkan waktu kita untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan adik-adik ya. Karena kita miliknya Tuhan, mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Gitu ya adik-adik, untuk maksud dari firman ini yang bisa kakak bagikan. Kakak ulangi sekali lagi ya. Yang pertama introspeksi diri, yang kedua menjadi contoh, dan yang ketiga pergunakan waktu sebaik mungkin. Nah adik-adik ya, udah bisa ya adik-adik kita lakukan ketiga hal ini. Yuk mari kita lakukan secara terbaik. Dan percayalah adik-adik, untuk menjadi pribadi yang lebih baik kita juga butuh proses. Jadi kita pergunakan waktunya ya sebaik mungkin. Oke, gitu aja ya adik-adik untuk firman hari ini. Semoga firman yang adik-adik udah dengar, firman yang kakak sampaikan, kita lakukan sebaik mungkin. Ini bukan cuma untuk adik-adik kok, ini juga untuk kakak. Kakak juga banyak kekurangan. Kakak kan berusaha untuk memperbaiki pribadi kakak, begitu juga adik-adik. Yuk kita tebarkan kasih kita di tengah-tengah sama. Nah adik-adik, firmannya udah selesai ya. Kita mau tutup dengan doa, kakak pimpin doanya ya. Yuk kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga tinggi Tuhan, kembali mengucap syukur Bapa untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa menjadi pemimpin ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan mampu mengintrospeksi diri kami Bapa, menjadi contoh di tengah-tengah kami Bapa, dan mempergunakan waktu kami yang singkat sebaik-baiknya Tuhan. Kami percaya Bapa akan ada pertumbuhan rohani dalam hati kami masing-masing Tuhan. Sehabis ini juga kami akan melakukan aktivitas kami Bapa, berkati kami, terima dan sempurnakan doa kami Tuhan. Melalui anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke adik-adik ya, kakak mau mutar satu lagu untuk kita semuanya. Mari ya kita nyanyi di tempat kita masing-masing. Selamat bernyanyi adik-adik.
2 lagu ya tadi. Kakak mau kasih tugas nih buat adik-adik. Tugasnya gampang kok. Adik-adik tolong tuliskan ya di buku catatan kalian 5 perbuatan kurang baik yang ingin kalian rubah menjadi perbuatan yang lebih baik. Gitu ya tugasnya. Nanti tolong dikirimkan kepada Kak Natal atau Bang Kris ya adik-adik. Tolong ya tugasnya dikerjakan. Nah, pengajaran kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik ya. Sehat selalu dan semangat selalu. Dadah.